رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat tim asesor visitasi akreditasi tahun 2022 yang kami hormati, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah serta jajarannya yang kami hormati, yang terhormat Bapak Pengawas tingkat Kecamatan Siak yang kami hormati, yang terhormat Bapak Komite UPTD SDN 1 yang kami muliakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, inayah, hidayah serta maghfirah kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan siang ini kita masih dapat berkumpul dalam rangka penutupan akreditasi tahun 2022. Salawat serta salam senantiasa masih terlipat curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami atas nama pembawa acara akan membacakan susunan mata acara penutupan visitasi akreditasi tahun 2022. Pembukaan merupakan acara yang pertama, sambutan merupakan acara yang kedua, pembacaan doa merupakan acara yang ketiga, penutup merupakan acara yang keempat. Marilah kita untuk mengawali acara penutupan visitasi akreditasi tahun 2022 ini, kita akan menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan tim asesor visitasi akreditasi tahun 2022 sebagai evaluasi untuk sekolah kita. Waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wasahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri SDN tidak konser. Maaf. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 1 Tambi Kabupaten Indramayu, yang terhormat rekan asesor, Bapak Pengawas, yang terhormat Bapak Pengawas SDN 1 Tambi, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang mengajar di SDN 1 Tambi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Rabbi yang sudah memberikan nikmat iman, nikmat sehat serta panjang umur, sehingga kita bisa bertemu kembali di sesi terakhir. Dan pertemuan kembali ini adalah merupakan insya Allah pertemuan, bukan pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir. Di jalan semuanya. Semuanya ini karena berkah Allah. Salawat dan salam kita tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Mohon maaf Bapak Ibu,
Ini keluarga saya masih di sini, seperti saya Sudah di rumah ya? sudah di rumah, sudah di rumah sakit, sudah beberapa WA itu sudah menunggu. Ya, sebagai rekomendasi hasil-hasil daripada temuan kami, karena proses akreditasi ini adalah seperti saya dan rekan saya utarakan, kami ini bertugas semata-mata hanya karena tugas untuk menilai, dan alhamdulillah Bapak Ibu dengan maksimal dan optimalnya dengan luar biasa sekali itu memberikan apa yang kami perlukan. Mudah-mudahan ini adalah rekomendasi yang sementara ini juga merupakan sebuah pemicu, sebuah motivasi, atau ada kemungkinan rekomendasi yang kami foto, yang kami lihat, yang kami amati ini belum sempurna, sehingga pada saat nanti Ibu Kepala Sekolah konfirmasi itu akan membuka salah satu celah yang belum terlihat oleh kami. Mudah-mudahan seperti itu. Dan mohon izin Bapak Ibu, saya akan mengutarakan apa saja yang kami temukan dari 4 komponen yang sudah kami gali. Ya. Penggalian data ini sebetulnya melalui triangulasi data. Jadi kami lihat, kemudian kami amati, kami kumpulkan, dan juga melalui dokumen-dokumen yang Bapak Ibu melalui operatornya di-share, dicantumkan di sistem. Pertama adalah di mutu lulusan Bapak Ibu. Kedisiplinan, kemudian budaya aman, tertib, bersih dan nyaman itu sudah sangat baik. Jadi mau untuk tetap dijaga, tetapi hal yang baik itu akan lebih baik apabila kemudian dikembangkan, kemudian ditingkatkan lagi, bahkan lebih dipubliskan lagi buat masyarakat. Misalnya Ibu dengan Ibu Kepala mengajukan mengikuti Adiwiyata, sekolah Adiwiyata. Yang saya dengar juga dan saya amati itu kita di sekolah ini sudah melaksanakan program ramah anak. Ya, Adiwiyata itu sebenarnya adalah hasil dari tindak lanjut dari sekolah ramah anak. Jadi seperti itu, Pak. Kemudian selanjutnya adalah program literasi. Program literasi ini lebih diharapkan lagi itu lebih ditingkatkan. Tidak hanya literasi membaca. Nah, meskipun di sini juga literasi membaca juga perlu sentuhan lagi. Ya, literasi membaca tidak hanya di kelas, tidak hanya di perpustakaan, tetapi kalau bisa ada pojok-pojok baca. Jadi siswa bermain bisa berkunjung ke pojok-pojok baca tersebut gitu. Jadi ini untuk meningkatkan minat baca siswa seperti itu. Kemudian tentang prestasi siswa di sini sudah banyak sekali. Ya sudah banyak itu alhamdulillah ya. Sebaiknya itu dipublikasikan itu lebih lagi untuk supaya masyarakat mengenal, masyarakat tahu. Tambi itu punya anak-anak yang berprestasi. Ya, jadi tidak hanya sekedar dipublikasikan dalam bentuk sekolah, ya, tetapi dipublikasikan dalam bentuk di sosial media ataupun dalam wadah-wadah lain. Gitu. Kemudian untuk program dalam proses pembelajaran, mohon maaf Ibu Kepala Sekolah itu agar tetap mempertahankan dan meningkatkan proses pembelajaran yang dapat melaksanakan pembelajaran siswa aktif. Ya. Kemudian dalam supervisi sudah dilakukan dengan baik, ya, bahkan supervisi itu memberikan pemicu kepada guru-guru untuk merefleksi. Ya. Tetapi yang perlu ditekankan lagi adalah supervisi penilaian, karena yang kami amati di sini penilaian secara otentik itu belum maksimal dilakukan. Jadi sementara penilaian atau asesmen dengan pembelajaran itu kaitannya sangat erat sekali. Jadi pembelajaran tanpa tidak bisa dilihat progresnya, hasilnya tanpa ada asesmen. Nah, maka asesmen itu harus lebih diberi wadah, ya, atau Ibu Kepala dalam angka supervisinya itu lebih diberi ruang untuk guru-guru melaksanakan asesmen secara maksimal.
jadi baik formatif maupun sumatif, apalagi sekolah di SDN 1 Tambi ini di kurikulum Merdeka itu mengadopsi opsi yang kedua, mandiri berubah. Jadi mandiri berubah itu otomatis dari segala macam halnya itu mengikuti kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu asesmen dan pembelajaran itu sangat berkaitan erat sekali. Kemudian apalagi dalam formatif. Jadi formatif itu dalam pembelajaran diusahakan itu dalam penilaian itu 80% di formatif. Jadi itu untuk mengetahui, merefleksi bagaimana guru menyadari tentang strategi belajarnya itu cocok atau tidak. Itulah melalui formatif. Kemudian untuk siswanya juga sama, untuk mengetahui proses belajarnya seperti itu. Selanjutnya ibu kepala sekolah juga itu dimohon untuk memfasilitasi secara maksimal kepada guru dalam melaksanakan program remedial atau pengayaan. Ya, remedial dan pengayaan itu adalah sebuah bentuk layanan atau menemani belajar siswa ketika siswa itu merasa ada kendala pada saat dia memahami materi yang belum dia kuasai, itu adalah remedial. Nah, itu harus diwadahi dalam program yang lebih serius, itu kalau kita ingin lebih memaksimalkan hasil. Kemudian di samping itu juga di dalam pelaksanaan pembelajaran itu untuk sarana prasarana pembelajaran itu tidak menutup kemungkinan untuk lebih ditingkatkan lagi, meskipun misalnya sudah lengkap gitu ya. Nah, itu lebih ditingkatkan lagi, bahkan dimaksimalkan lagi. Selanjutnya untuk mutu guru. Untuk mutu guru kita tahu guru itu merupakan peningkatan mutu yang merupakan sebuah prioritas dalam sebuah sekolah. Untuk guru itu adalah prioritas. Guru adalah katalis pendidikan. Jadi pemicu meningkatnya, menurunnya dan lain sebagainya itu dalam proses pendidikan adalah guru. Nah, selain itu juga guru ada di sekolah juga, ada di kelas juga, itu membawa misi untuk mendesain siswa. Desain itu bisa tersampaikan itu kalau kita membuat desain yang familiar dengan RPP, rencana pembelajaran. Jadi dalam pembuatan RPP itu yang saya lihat sudah baik, tetapi alangkah lebih baiknya itu disesuaikan dengan karakteristik siswa. Jadi karakteristik siswa itu lebih disentuh lagi. Jadi tidak menutup kemungkinan meskipun yang lainnya masih di kurikulum 13, tetapi pengadopsian pembelajaran diferensiasi atau differentiated learning itu ya, itu sebaiknya diadopsi oleh seluruh kelas. Ya. Jadi dalam arti RPP dibuat tidak hanya berbentuk umum, tetapi di situ ada sentuhan-sentuhan kepada siswa-siswa yang memiliki pemahaman yang beragam, dan sentuhan-sentuhan tersebut itu diaktualisasikan pada saat pembelajaran. Jadi tidak membuat sama rata kompetensi siswa dalam satu kelas, karena kelas itu kan ada berbagai macam anak, ada berbagai macam karakteristik, ada berbagai keunikan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di samping itu juga pada akhir pembelajaran ataupun pada awal ataupun di tengah itu sebaiknya refleksi itu penting sekali untuk mengembalikan kesadaran anak gitu ya. Jadi ketika anak ada di tengah pembelajaran, nah kita ajak mereka berefleksi dulu ya, atau memberi penguatan atau memberikan penyadaran anak sampai di mana di tengah itu gitu ya, seperti itu. Dan apalagi di akhir pembelajaran refleksi itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Apalagi ketika pada akhirnya kita memberikan atau menanyakan atau dengan berbagai macam teknik kita dengan bahasa kita terhadap beragam anak yang mempunyai usia yang berbeda, itu adalah kita menanyakan tentang atau membuat informasi atau meminta informasi tentang apa yang mereka pahami, apa
apa yang mereka belum pahami dan apa yang akan mereka lakukan terhadap dua hal tersebut. Dan itu tekniknya saya yakin Bapak Ibu ini adalah Bapak Ibu yang hebat, dan kita juga tahu kalau guru itu banyak akal. Jadi bagaimana mengeksplor anak itu sangat luar biasa sekali kalau guru-guru ya. Kemudian Bapak Ibu, selain itu juga mohon maaf, jadi pada saat guru melakukan refleksi dan evaluasi diri itu, selain saya juga kami sudah menggali dari berbagai macam, ada yang refleksi dengan teman dari evaluasi teman sejawat maupun dari siswa. Nah, selanjutnya juga itu kalau memungkinkan itu bisa juga membuat refleksi diri dengan menggunakan video. Ya, video kita ngajar dan kita juga bisa melihat sendiri apa yang kurang dan apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus dipoles gitu. Jadi bisa menggunakan seperti itu juga. Selain itu juga untuk ibu kepala sekolah, mohon maaf, itu lebih memfasilitasi kegiatan pengembangan profesi guru, baik di sekolah maupun dalam forum kegiatan kolektif guru atau di KKG yang lebih lagi mungkin dalam SIP PKB. Jadi dideteksi lagi bagi bapak ibu guru yang mempunyai kesulitan untuk masuk atau misalnya bergabung dalam SIP PKB-nya. Kemudian juga lebih memaksimalkan guru-guru yang mempunyai keinginan untuk ikut guru penggerak. Ya, jadi lebih difasilitasi. Kemudian selain itu juga dalam hal pembelajaran yang kreatif dan inovatif itu alangkah lebih sempurnanya gitu ya, kehebatan Bapak Ibu guru di sini ditunjang dengan media, metode dan sumber belajar yang sangat bervariasi, termasuk di dalamnya yang berbasis IT. Karena kita tidak menutup kemungkinan kita berada di dunia teknologi. Jadi yang dikhawatirkan ketika kita berkumpul di suatu tempat, Bapak Ibu guru ini sebagai duta misalnya berkumpul di Jakarta atau misalnya suatu saat di Kalimantan seperti itu. Nah, di situ kita berkumpul dengan guru-guru lain yang notabene-nya di situ mereka menguasai IT misalnya seperti itu. Jadi tidak salahnya gitu apabila hal yang sudah sempurna Bapak Ibu guru sudah mempunyai efek dengan sangat baik. Tulis tangan itu sangat luar biasa sekali Bapak Ibu, karena tulis tangan itu tidak bisa dicopas di copy paste-nya tidak bisa instan gitu. Jadi akan ketahuan kalau ada orang yang karena kan nulis lagi gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga perlu pengembangan kompetensi untuk menghadapi perkembangan abad 21. Jadi kita juga menemani siswa, bukan berarti anak harus membawa HP, tidak, dan jadi seperti itu. Jadi bagaimanapun caranya, misalnya kita kenalkan dunia video, dunia apa gitu kepada anak, tidak artinya ada rekaman-rekaman yang merupakan best practice buat anak yang bisa dijadikan pembelajaran buat mereka. Kemudian untuk manajemen sekolah, ini ada rekomendasi sementara kami, itu adalah dalam hal visi misi dan tujuan yang sudah tercapai. Apalagi ada batas durasi yang sebaiknya dievaluasi setelah 4 tahun gitu ya. Nah, apalagi yang sudah tercapai, jadi bagi visi misi yang sudah tercapai itu sebaiknya itu dikembangkan lagi. Jadi sebaiknya dikembangkan lagi. Kemudian hal yang lain adalah tentang layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling meskipun di SD itu diadopsi oleh guru kelas, dan sebaiknya guru-guru kelas yang mempunyai tugas plus berarti ya di SD itu guru kelasnya sekaligus merupakan guru bimbingan konseling. Jadi ada RPP, ada RPL yang harus dibuat ya, itu untuk memperkaya ilmu-ilmu tentang bimbingan konselingnya. Insya Allah saya sudah share ya Ibu ya, di situ ada tentang bimbingan konseling, dan mungkin ada yang Dikbud yang nomor 111 masih memakai itu, yaitu bisa diadopsi untuk melayani tentang data-data siswa atau sumber daya yang memang membutuhkan bantuan tidak hanya berbasis masalah, tetapi layanan apapun. Jadi ketika anak pusing melanjutkan kemana gitu ya, itu juga bisa dilayani dengan benar-benar sesuai dengan koridor gitu, sesuai dengan koridor.
Dan selain itu untuk penjaminan mutu internal, karena kita juga perlu, kami hadir sebagai penjamin mutu eksternal akreditasi. Maka tidak mungkin menutup kemungkinan pada saat proses-proses tersebut berjalan sampai ke akreditasi, di situ harus ada penjaminan mutu secara internal. Yang sebelumnya mungkin dihadirkan oleh SPNI ya Bu ya, dihadirkan oleh SPNI. Kemudian sebelumnya juga ada rapor mutu yang mempunyai bentuk seperti laba-laba. Sekarang itu dihadirkan dengan rapor pendidikan. Rapor pendidikan itu bisa diakses, kemudian ibu kepala sekolah bisa masuk menggunakan belajar ID. Dan itu adalah sebagai cikal bakal kita, Bapak Ibu itu adalah sebagai EDS untuk membuat rancangan-rancangan program yang kemudian akan melahirkan bentuk anggaran yang disebut dengan RKS. Jadi itu adalah rekomendasi dari kami sebagai rekomendasi sementara. Mudah-mudahan apa yang dijadikan temuan-temuan kami ini adalah sebagai refleksi kita untuk lebih baik dan lebih baik. Di suatu saat mungkin saya tahun depan saya akan membaca SPN kami ada di jajaran Kemdikbud sebagai sekolah yang terpopuler atau terbaik, atau ada guru-guru di sini ketemu kami di forum yang lain dalam prestasi yang sangat membanggakan. Atau mungkin ketemu ibu kepalanya sudah jadi asesor. Amin. Ya kalau ibu kepala jadi asesor, sekolah di sini akan kehilangan di bawah pengawas ya. Kehilangan nantinya. Iya, kehilangannya mungkin ada di bapak ada kaderisasi yang akan menjadikan melahirkan kepala-kepala hebat seperti beliau. Itu saja Bapak Ibu, dan sekalian tidak dari sambutan ini karena mungkin kami tidak diberi kesempatan lagi untuk berbicara ya Pak ya. Saya sekalian akan di akhir sesi ini akan menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas keramah tamahan Bapak Ibu, kebaikan Bapak Ibu. Saya itu difasilitasi dengan maksimal Bapak pengawas kami itu ya. Syukurlah. Iya. Sangat maksimal, sangat baik, alhamdulillah. Ini mudah-mudahan amal Bapak Ibu menjadi amal yang akan menolong Bapak Ibu di akhirat kelak. Saya terima kasih sekali. Kemudian saya pribadi dan nanti mungkin teman saya akan menyampaikan juga, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata tindakan kami dari mulai awal sampai akhir itu sangat tidak berkenan sekali, karena kita itu mempunyai keunikan masing-masing Bapak Ibu. Mungkin saya di awalnya saya hanya terlihat diam Pak, terlihat galau saya datang karena saya ini tugas, tetapi meskipun saya ada masalah pribadi, ibu masuk rumah sakit gitu ya, tetapi ini tugas saya datang ke sini. Ya ternyata saya tidak bisa menyembunyikan kegalauan saya di batinnya Pak. Iya Pak, itu terbaca gitu ya, sampai ya pas saya lihat foto ini ya, kelihatan saya pucat sekali. Ya mohon maaf, dan jadi ya seperti itu, saya mohon maaf ada isi kata yang saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Semata-mata memang 100% adalah kehilangan saya. Saya mohon pamit di akhir pertemuan ini. Mudah-mudahan ini adalah bukan akhir ya, ini adalah awal kita ketemu, dan selanjutnya kita akan menjadi saudara. Kita akan selalu bersilaturahmi, karena silaturahmi itu katanya akan melapangkan segalanya, gitu ya, melapangkan segalanya. Terima kasih, saya sudah belajar banyak dari ibu-ibu yang hebat ini, kepala sekolah, Ibu Hajar, Ibu Ibu Son, Ibu Nay, Ibu Agus, Bapak operator kita, ya, Bapak Wahab, Bapak ya yang pasti saya kira Bapak komite itu akan datang di awal aja Bapak, makanya dikasih waktu buat saya. Komite itu biasanya datangnya di awal aja dan wah, kebaca. Ini luar biasa, ya luar biasa sekali. Hebat, ngomongnya hebat. Iya, jadi Saya tanggung jawabnya. iya, orang tua apa
orang tua, guru dan siswa itu memang sudah terjalin sangat baik sekali di sini. Dan teman ini adalah teman yang berharga buat saya, dan ini adalah pembelajaran juga buat saya. Ternyata saya menemukan hal-hal yang baru yang luar biasa sekali. Itu saja Bapak Ibu, saya mohon maaf atas ketidakkonsentrasian saya. Ya, mohon maaf sekali meskipun saya mencoba untuk profesional, ternyata masih ada timing saya yang membawa ke arah lain gitu. Ya, insya Allah ini akan menjadikan catatan saya, dan insya Allah apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu untuk hasil dari aktivitas ini akan sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Amin. Dan kita sama-sama saling memotivasi. Marilah kita berjuang di dunia pendidikan, baik itu di dasar, menengah maupun atas maupun perguruan tinggi, untuk Ibu Dokter, karena semuanya itu adalah merupakan modal untuk mengobati bangsa ini, gitu ya. Supaya bangsa ini menjadi lebih baik, tidak hanya berkembang, tapi menjadi negara yang aman, maju dan membanggakan kita. Saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 kami, kemudian yang terhormat rekan saya yang sangat energik. Ada tandingannya? Mungkin 10 tahun lagi bisa meniru Ibu Susi saya. Kemudian yang terhormat Bapak Pengawas Sekolah, kemudian yang terhormat Bapak Ibu Guru, dan yang terhormat Bapak Komite dan tenaga pendidikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai tahap ini dan sudah sangat berjalan dengan baik. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Susi evaluasi kita. Saya hanya memberi tambahan sedikit. Jadi secara umum sudah sangat baik, namun kita tidak boleh puas sampai di sini. Jadi hidup itu memang perbaikan terus, itu tidak cepat puas dan selalu memperbaiki. Yang sudah baik ditingkatkan kembali. Terkait dengan 4 komponen ini ya, jadi memang saling terkait, mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru dan manajemen sekolah. Mutu lulusan sangat dipengaruhi secara langsung ya, dipengaruhi oleh proses pembelajaran dan mutu guru. Kemudian manajemen sekolah sangat mempengaruhi terhadap mutu guru dan proses pembelajaran, dan itu muaranya adalah kualitas lulusan. Yang pertama terkait kualitas lulusan, memang sekarang itu di abad 21 terkait dengan 4C dan high order thinking itu mungkin sudah nampak, namun mungkin perlu lebih eksplisitkan atau lebih dinyatakan gitu. Jadi ketika kita ingin mendidik siswa kita agar punya kemampuan komunikasi, kolaborasi, kreatif, kritis, itu perlu direncanakan, terutama dalam RPP-nya itu memang sudah dicantumkan secara nyata di situ dan langkah-langkahnya. Kemudian implementasinya tentu juga untuk mengarah kepada komponen tadi, kompetensi tadi. Kemudian terkait dengan tadi HOTS itu juga bisa dinyatakan itu dalam proses pembelajarannya secara nyata, dan dari tugas-tugasnya kita memang fokus ke HOTS, jadi bukan fokus, artinya kita soal itu kan bervariasi, ada yang sederhana, kemudian ada yang tinggi. Kenapa kita perlu membiasakan siswa dengan soal-soal yang relatif tinggi agar mereka juga meningkat, berkembang gitu. Jadi proses berpikir itu perlu dilatih terus gitu. Kemudian terkait dengan IT juga perlu ya, mungkin memang bukan satu-satunya unsur IT itu diperlukan, namun sudah saatnya kita lebih
lebih melek IT. Jadi tidak harus selalu, tapi sesekali kita memutarkan video atau apa mengenalkan kepada siswa terkait dengan IT. Tentu kita bisa menampilkan seperti itu ketika kita juga menguasai IT. Kemudian terkait dengan pengembangan profesi juga perlu lebih ditingkatkan lagi. Tadi seperti Bu Susi sampaikan, perlu aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di luar sana. Jadi kita tidak boleh jago kandang gitu ya istilahnya. Jadi kita perlu aktif untuk keluar, untuk selalu meningkatkan kompetensi diri, karena ketika gurunya tinggi juga nanti akan memberikan ke siswa juga standarnya tinggi juga seperti itu. Kemudian juga perlu ada budaya kita secara tertib atau mungkin bisa terjadwal, saling sharing antar guru itu cukup efektif ya untuk saling maju bersama. Jadi apalagi di sini sudah sangat kompak, mungkin bisa lebih terjadwal lagi untuk sharing-sharing tentang refleksi. Jadi seperti mengajar itu juga bukan sekedar rutinitas, namun suatu proses yang sangat bermakna, yang sangat mempengaruhi anak didik kita. Jadi ketika kita mengajar itu perlu ada refleksi, kemudian dari refleksi itu kita memperbaiki, dan refleksi itu bisa dari diri, kemudian bisa sesekali atau mungkin bisa diprogramkan untuk angket dari siswa pengen seperti apa pengajarannya, bagaimana pembelajarannya itu juga. Namun memang kadang kita umumnya belum siap ketika mendapat kritikan, evaluasi seperti itu. Tapi sudah saatnya kita open mind, kemudian terbuka terhadap kritik. Jadi kritik itu adalah membangun, mungkin menyakitkan sementara, tapi niatnya adalah untuk kemajuan kita. Kemudian tadi penjaminan mutu internal tadi sudah disampaikan oleh Susi. Mungkin dari saya itu saja, sudah sangat bagus. Namun jangan puas sampai di sini, perlu ada perbaikan atau peningkatan. Jadi tidak masalah ketika kita meniru sekolah yang lain, kita kunjungan ke sekolah lain yang mungkin sudah lebih bagus, itu tidak juga perlu dilaksanakan. Tadi sebenarnya sama Susi juga disampaikan mungkin perlu publikasi. Jadi ketika kita ada prestasi atau apa punya di medsos, itu dunia sekarang itu seperti itu, punya Instagram itu kan buat penghargaan kepada guru yang berprestasi atau siswa yang berprestasi, dan bisa menginspirasi lebih luas ketika ada hal yang bisa menginspirasi orang, kita tampilkan di medsos, itu juga sangat baik. Kemudian satu lagi terkait dengan minat bakat siswa, karena memang kemarin terkendala pandemi, jadi sempat nanti mungkin bisa lebih dikembangkan. Jadi selain lomba-lomba yang keluar, juga tidak menutup kemungkinan lomba-lomba di sini gitu. Ketika lomba terkait dengan bakat minat mereka itu juga cukup efektif untuk memotivasi siswa untuk mengembangkan bakat minatnya. Tadi terkait dengan literasi juga, majalah dinding itu juga bisa memotivasi atau menimbulkan minat siswa untuk berinovasi, kemudian kreatif. Itu juga bisa dalam bentuk tulisan-tulisan, puisi atau sesuai dengan bakat minat siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi juga sama kalau Susi, terima kasih atas sambutannya, segala fasilitasnya yang sangat berlebihan ini menurut saya. Semoga diganti dengan lebih baik lagi. Semoga SD Negeri 1 tahun ini makin maju, makin menciptakan atau menentukan lulusan yang berkualitas dan sukses. Kemudian saya juga menyampaikan permohonan maaf ketika banyak kata-kata yang tidak berkenan, tapi itu sungguh tidak saya sengaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Asesor yang telah memberikan inspirasi mengenai kemajuan sekolah kita, dan kita akan mendengarkan, artinya kita nanti barangkali tahun depan menjadi evaluasi kita dan memperbaiki apa yang kekurangan-kekurangan. Jadi untuk PR kita, Ibu, untuk menunjang acara yang sambutan dengan dua, yaitu pesan-pesan dari pengawas Kecamatan Siak, waktunya Bapak Adrian. Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati, yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga Allah terlimpahkan pada junjungan kita. Allahumma sholli alaihi. Saya hanya menambahkan saja terima kasih ibu-ibu asesor yang sudah memotret wilayah binaan saya, wilayah binaan kami. Hendaknya saya tidak menutupi ibu-ibu, selama masih ada kekurangan, itu merupakan satu harapan untuk kita ke depan. Apa yang seperti tadi dikatakan oleh ibu-ibu, jangan kita puas sampai di sini gitu. Karena apa? Yang namanya sekolah ini, ibarat kita itu membuat sebuah reparasi mobil, tidak boleh kita puas dengan inovasi kita yang sudah berbuat. Harus kita gali lagi, harus kita gali lagi. Oleh karena itu, terima kasih ibu-ibu yang telah memberikan support kepada terutama ibu kepala sekolah, ibu dan bapak guru yang menjadi nakoda di sini gitu untuk mendidik anak-anak. Karena dari hal inilah ibu, kita itu akan merasakan bahwa kita ini masih banyak kekurangan, masih di sana sini masih banyak istilah yang perlu kita perbuat lagi gitu. Jangan sampai ibu dan bapak guru yang kita hormati, kita ini hanya mengajar itu istilahnya punten-punten ya, datang untuk pulang, datang pulang. Jangan begitu. Kira-kira lamona wong laku kan dari bahasa kan tabiye anak tapak ada prestasi yang bisa dikenang, terutama oleh kita sebagai pendidik kepada anak sebagai yang terdidik, juga pada masyarakat. Oh ya, kadang-kadang dibandingkan sudah seperti waktu kalau sekolahnya ibu ini gitu, bapak ini seperti itu. Betul sekali tadi ya, seperti semua event apa saja yang menjadikan satu prestasi baik akademik maupun istilahnya non akademik, tolong supaya bisa dipublikasikan. Minimal ya kita pasang pamflet di balai desa Tambi lah. Pak Komita, supaya kita jangan modal lagi bahwa SD Tambi sudah meraih prestasi inilah, taruh sana. Setiap orang imunisasi atau apa kan, waduh ya SD Tambi satu dah. Itu sederhana saja, barangkali kalau melalui mass media mah ada modal sekali. Dan saya yang terakhir terima kasih banyak ibu, walaupun kita juga ini sebenarnya orang Cirebon bu, orang kepetakan. Cuman kebetulan saya ada tugas di sini di Sliek. Jadi kalau itu saya itu pulang pergi, ya lumayan lah dari kepetakan ke sini. Ya cuman karena tugas ya kita ya cari saja. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah. Lantas yang tidak kalah pentingnya untuk ibu kepala sekolah dan dewan sekolah yang ada di sini, terutama ibu dan bapak guru juga. Ini merupakan kita kalau dalam tim sepak bola mah satu kesatuan itu tidak boleh terpisahkan. Jadi yang menjadi striker, yang menjadi tukang membolakan harus asal kerjasama. Tangan kita itu ngolor-ngolor kayak baik, ya ngobolakan yang beli kita lempoh, jangan begitu. Jadi kira-kira tolong pererat lagi kerjasama, termasuk juga kepada orang tua murid, termasuk juga kepada stakeholder kita. Stakeholder kita itu diantaranya bapak kepala desa, RT, RW dan lain sebagainya. Itu merupakan lingkup daripada kemajuan daripada pendidikan yang ada di SD Eta. Itu saja sebagai kata pelengkap kalau dalam bahasa kalimat mampu arahnya bu
objek subjeknya. Tapi insya Allah mudah-mudahan ada manfaat dan tolong ibu dan bapak yang telah sudah berkenalan dengan ibu asesor, ya sekali-kali kita ngebel Bu, ada itu apa untuk kemajuan pendidikan nih ke depan, karena kita kan yang namanya IKM ini Bu baru sosialisasi betul, seloncengnya luncingnya saja nanti 2023. Nah kebetulan besok saya juga mau ke pendopo, yaitu bicara tentang implementasi kurikulum Merdeka yang nantinya kita itu akan menyampaikan kepada bapak dan ibu pendampingan gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pengawas Bapak Haji Adrian yang telah memberikan ujian kepada kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada hari kedua ini kita masih diberikan kesehatan sehingga masih dapat berkumpul di acara penutupan akreditasi tahun 2022. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita umatnya, mudah-mudahan nanti mendapat syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin. Yang terhormat ibu-ibu tim asesor yang luar biasa sekali, Ibu Susi Lawati SPD selaku asesor 1, kemudian Ibu Dr. Kristi Haksari SSI MPD yang begitu banyak gelarnya, jadi motivasi saya untuk seperti mereka. Yang terhormat Bapak Pengawas kita Bapak Haji Adrian yang selalu komunikasi dengan kami dalam macam kegiatan akreditasi ini. Juga tidak ketinggalan Bapak komite kita yang selalu eksis, kemudian selalu mendampingi kami pada kegiatan ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, guru PTD SD 1 Tambi serta tenaga pendidikan yang saya banggakan. Kami ucapkan terima kasih atas visitasi ini. Ya. Banyak sekali rekomendasi dari Ibu Susi yang sudah saya catat. Di sini ini sebagai PR kami Bu untuk peningkatan mutu PTD SD 1 Tambi. Baik itu dari segi mutu guru, mutu lulusan, kemudian proses pembelajaran dan manajemen sekolahnya. Ini jadi PR yang pertama yang akan kami kerjakan setelah visitasi ini. Juga dari Ibu Dr. Trasti juga memberikan rekomendasi yang tidak kalah intinya. Memang inilah kami Bu, ya, artinya kata Pak Haji Adrian jangan merasa puas dengan keadaan yang sudah ada sekarang ini ya. Karena kalau puas berarti kita sudah berhenti untuk meraih pengembangan atau peningkatan. Kritik atau saran yang membangun itu sangat penting buat kami Bu ya, untuk peningkatan PTD ini sangat kami butuhkan. Tidak menjadi semakin down dengan kritikan yang sudah diberikan kepada kami, tapi sebagai pemicu untuk meraih atau meningkatkan, sehingga yang tertulis di sini nih, oh ini PR saya seperti ini, harus kita kerjakan. Nah, makanya nih khususnya dalam proses pembelajaran seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, ini ada kendala sedikit di sini Bu, dan nanti kita briefing aja dan kita kontrol lagi guru-gurunya dalam proses pembelajaran, baik itu dari segi administrasi maupun dari segi pembelajaran di kelasnya, tentang penggunaan alat peragam, media pembelajaran, kemudian teknis atau metode pembelajaran yang sesuai dan relevan dengan tema atau materi yang diberikan, kemudian adanya refleksi seperti itu, kemudian adanya ice breaking juga perlu ditempatkan di situ sehingga anak-anak tidak merasa bosan dengan materi-materi aja, tapi sisipkan ice breaking dulu sehingga menjadi lebih fresh lagi dalam pembelajaran itu. Penitik beratnya kemudian pada untuk gurunya diantara yang mengembangkan profesi atau pengembangan karir guru yang salah satunya itu bisa kita nanti ketika Ibu share tentang webinar-webinar atau
kegiatan mengikuti pelatihan lewat online, mangga Bu, ya diikuti. Ibu kan sudah sering pesan, ayo ibu, ayo ikut. Kalaupun tidak dipandu dengan saya ataupun dengan rekan-rekan, misalkan waktunya itu di luar jam sekolah, mangga tanya sama anak-anaknya atau tetangganya atau siapa yang mengerti tentang pengoperasian webinar tersebut. Saya yakin ketika sudah diberikan meeting ID-nya dengan password-passwordnya itu mudah ya, kita tinggal mengikuti sehingga kita bisa meningkatkan pengembangan profesinya itu melalui itu. Dan begitu juga melalui PKB, kata Ibu Susi menyarankan kita lebih itu. Dan di situ ada sharingnya antara rekan-rekan dari guru-guru lain sehingga kita bisa mengetahui apa-apa yang harus kita kembangkan, bukan menonton di sekolah kita juga, selain dengan rekan-rekan guru yang lain baik melalui KKG maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Ya mohon maaf Ibu, sementara ini KKG di Kecamatan sini kebajikan dia off, artinya nggak ada kegiatan sehingga kita bisa masih khawatir masker tidak bisa mengikuti untuk pengembangan profesi gurunya. Kemudian tentang kegiatan atau prestasi anak seperti yang Ibu sarankan, nanti kita akan membuat channelnya, maksudnya kita upload melalui itu. Nah nanti kalau kita sudah itu kita share ke Ibu Susi. Ibu Susi ini kita sudah berada di berapa ini nanti ya mudah-mudahan PR yang telah diberikan oleh Ibu Chief Assessor ini nanti akan kita tindak lanjuti satu demi satu ya, kita sedikit demi sedikit step by step untuk peningkatan atau pengembangan PTTD SD 1 kami ini. Terima kasih atas saran dan masukannya. Kami sangat senang dengan masukan itu. Jadi ini membuat saya lebih bukan lainnya atau lebih curious kata itu. Pengen tapi ada nggak gitu Bu? Ternyata saya ini masih berada di posisi ini, masih belum maksimal bekerja dalam kemanajemenan terutama seperti itu. Kemudian untuk itu Mas Fajar yang untuk menjamin mutu internalnya STM ini Mas ya, itu di kita ikut di situ, nanti adanya rapat pendidikan sekarang katanya akan diskusi. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga ya buat ibu-ibu yang sudah memberikan masukan sama ibu-ibu kita, sudah mewawancarai kami dari hati ke hati ya. Baik itu jawabannya mungkin ada yang pas atau ada yang kurang pas ya. Mohon maaf Ibu ya pas semua atas yang telah diberikan oleh rekan-rekan kami di sini. Itulah kemampuan kami. Insya Allah bukan berarti kami berhenti di sini. Kami akan tetap terus untuk meningkatkan ya. Bukan berhenti tapi tetap untuk meningkatkan seperti itu. Mohon maaf kalau untuk jauhan dan lain sebagainya, anak-anaknya Ibu ya. Itulah kami ya, anak-anaknya mohon maaf ya. Kalau tidak berkenan kemudian barangkali ada ucapan atau kata-kata kami yang kurang berkenan di ibu-ibu kita asesor, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhtifal ikhtisor dengan singkat saja bahwa berdasarkan Permendikbud Menristek nomor 209/9 P tahun 2021 tentang perubahan instrumen dan perangkat akreditasi satuan pendidikan. Ini sudah berubah paradigma pendiriannya dari sebuah sistem administrasi ini mengarah pada final pola kinerja yang substansif. Ini berarti satu tanda bahwa Badan Akreditasi Nasional yang menjamin mutu pendidikan di negara Republik Indonesia ini
kita jelas hasilnya apa yang telah disampaikan rekomendasinya ini benar-benar dari sebuah proses yang cukup panjang, mesti dalam durasi waktunya 2 hari. Tapi ini benar-benar berdasarkan evaluasi analisa dari berbagai galian, dari studi dokumen, kemudian dari wawancara, dari observasi, dan mungkin dari angket, dan ketiga-tiganya disimpulkan muncullah sebuah rekomendasi. Dan rekomendasi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah proses. Kalau proses itu adalah bagian untuk pengambilan sebuah perilaku ketika banyak kekurangan dan ada kelebihan. Itu intinya penilaiannya di proses. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami atas nama komite sekolah sekaligus atas nama warga masyarakat Desa Tambi, wali murid yang berada di sekolah SDN 1 Tambi ini, saya akan mengambil sikap terkait rekomendasi apa yang telah disampaikan Ibu Guru tadi. Ada 3 hal yang perlu nanti kita sikapi di ranah komite sekolah. Yang pertama adalah peningkatan infrastruktur sekolah, terutama di hasil observasi di peningkatan drainase sekolah supaya ketika musim hujan ini tidak banjir. Kemudian yang kedua, saya akan melaksanakan musyawarah dengan masyarakat terkait dengan penguasaan IT untuk guru di SDN 1 Tambi ini. Saya akan menganggarkan khusus 1 guru 1 komputer di luar dana BOS. Ini dari apresiasi masyarakat yang mudah-mudahan nanti habis panen lah musyawarah. Buang-buangnya pada dipampai. Tapi insya Allah karena ini bagian yang tidak terpisahkan dari amalan, karena khairun nasi al-faulinas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat Bu untuk manusia lain, dan subjek objeknya adalah kita ini sebagai guru. Ya, sebagai guru, asal jangan guru yang berbudak murid Bu. Ya, artinya kita guru pasti objeknya pada khairun nas al-faulinas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat manusia lain. Barangkali itu kami dari komite terkait dengan rekomendasi lain adalah ini lari pada muaranya ke manajemen sekolah, karena manajemen sekolah adalah embrio untuk melahirkan mutu guru, akan melahirkan proses pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum, kemudian akan memunculkan sebuah kualitas lulus dari SDN 1 Tambi ini adalah murid yang berprestasi dan berkarakter. Barangkali itu saja. Mohon maaf atas apa yang di sini Bu, atas nama kami komite sekolah. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mudah-mudahan saya yakin hasil akreditasi di SDN 1 Tambi ini nilainya pencapaiannya tinggi Bu. Saya akan jamin, saya sendiri komite sekolah yang akan menilainya tinggi Bu, apalagi dari akreditasi. So kalau enggak Bu, menilai Bu, komite sekolah punya penilaian cukup betul Bu. Atas siapa pengawas seharusnya punya nilai, cuma pengawas sayang Bu. Ini saya disayangkan untuk pengawas kecamatan sini, saya kecewa berat. Karena Pak seharusnya ya seorang pembina mengaku katanya pembina sekolah kita. Coba Bapak Ibu sampaikan ke atas, ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah pembinaan. Sebaik-baiknya pembinaan adalah melihat, menyaksikan, sekaligus membimbing Bu. Itu pembinaan yang ideal. Kalau pembinaan datang di awal, datang di akhir, bukan pembinaan, menyaksikan. Bila itu berhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari komite Pak pengawas ya, catatannya dari pengawas. Sangat semangat ya Pak Wahab. Semangat, luar biasa Pak Wahab. Kalau bisa siang-siang bareng kalau Pak komite ya. Ya, kita mah beli balik nih Pak. Laporan makan pengawas kita ya Bu. Ya, Pak. Pokoknya Ibu pakai Ibu Pak komite. Kita menginjak acara yang baik, yaitu acara pembacaan doa